Ketika kamu membatalkan sadah Ba'alawi, maka semua Ba'alawi di dalam dunia ini, yang di dalamnya ulama, yang di dalamnya aulia, maka kamu akan batalkan semuanya. Pasti itu. Ketika kamu membatalkannya, ingat, maka kamu di dalam hatimu sudah berkobar api, ya, permusuhan kepada mereka. Kayaknya urusan dia dengan Allah. Ketahuilah, tidak ada alasan bagi anda kecuali mempercayainya. Adapun urusan jika nanti ada orang buat nafsa palsu dan sebagainya, urusan dia dengan Allah. Tak ada istilahnya. Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Sampai sekarang masih bisa dibilang lumayan lah, terutama ulama-ulama Nusantara yang belum jujur di dalam menerima kajian tesis nasab. Itu masih ada. Kebanyakan mereka itu punya sejarah, punya kisah di dalam kehidupannya dengan kaum Ba'alawi. Kebanyakan juga yang sangat-sangat sekarang ini jujur karena mungkin sudah mempelajari dan lain sebagainya, menolak bahwa Ba'alawi itu punya darah keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu juga orang-orang yang dulu kebanyakan mempunyai kisah dalam perjalanan hidupnya dengan kaum Ba'alawi. Ya intinya kecewa karena apa? Karena sudah menemukan hal-hal yang bisa dibilang bertentangan dengan ajaran di dalam agama Islam sendiri, soal khususnya zuriyah Kanjeng Nabi. Kengototan mereka itu terus ada, terutama ya yang mungkin punya hubungan satu soal pendidikan, soal hutang piutang, soal kekerabatan. Sebenarnya jika jadi ulama itu susah untuk jujur soal tesis nasab, mending diam atau khawatir karena A, B, C, D mungkin menyangkut kekerabatan dan lain sebagainya, bisnis dan lain sebagainya, pendidikan dan lain sebagainya, mending diam. Jika misalkan terlalu banyak menyanggah, apalagi itu mendukung kaum Ba'alawi nasabnya, padahal ilmunya sudah ada, kitabnya banyak beredar, tetapi tetap menyanggah. Sesungguhnya di sini letaknya di mana? Masalahnya itu loh. Kemungkinan kepada kejujuran. Bolehlah orang itu pintar, secerdas apapun, anggota DPR banyak, partai politik cerdas banyak, S1, S2, S3 sampai S4 atau apalah kalau ada. Tetapi soal kejujuran itu beda. Kecerdasan itu tidak menjamin orang itu jujur, itu tidak. Jujur itu lebih kepada apa toh? Nurani. Terletak pada di situ. Makanya jangan heran gitu loh, banyak orang-orang korupsi itu miliaran, triliunan, tetapi tetap korupsi padahal dia tuh S2, S3, sekolahnya tinggi. Apakah begitu jujur? Kan tidak, faktanya korupsi, nepotisme, kolusi. Itu pun berlaku di semua profesi, baik ulama ataupun apapun lah. Ataupun ada orang yang menafsirkan ulama itu panggilan dari Tuhan. Tetap saja, soal kejujuran dan tidak kejujuran itu bisa mengenai siapa saja. Bisa dibilang salah satu kiai yang dia ini juga mukibin berat dulunya, itu benar-benar jujur apa yang dia katakan. Dia sudah mempelajari, sudah menelaah. Makanya dia berani berkata begitu. Di era sekarang ini ya, mau siapapun dia, mau pejabat, mau tokoh yang katanya hidupnya di sekelilingnya itu lebih berbau kesucian, entah itu tokoh agama, entah spiritualis dan lain sebagainya, ataupun orang biasa, petani, pejabat rendah, pejabat tinggi, yang paling berat itu untuk jujur. Itu paling berat. Jika misalkan dihubungkan dengan soal ghanimah, soal kerabat, pokoknya sesuatu hal yang itu menguntungkan, itu kejujurannya itu agak berbeda. Semua orang itu gitu loh, tak terkecuali yang bicara ini gitu loh. Tetapi jika ada orang di luaran itu ya, labelnya tuh ulama, jelas ilmunya ada, disajikan ada, tinggal membaca, tinggal mempelajari, masih saja tidak mau jujur, itu hati nuraninya tuh kayak dipertanyakan. Mungkin bisa saja gitu loh, dia menyanggah itu, tetap dia nggak percaya soal tesis nasab itu. Mungkin dia nggak membaca, atau bisa juga takut membaca. Kan ada juga yang begitu, takut membaca nanti begini-begini gitu kan.
Ada juga memang nggak tahu, ada juga memang pura-pura nggak tahu, ada juga memang tidak jujur. Untuk yang belum membaca kan, untuk yang belum membaca jangan tergesa-gesa. Untuk yang masih menyegah jangan tergesa-gesa. Pelajari dulu pelan-pelan, pelan-pelan. Anda pelajari deh. Beli kitab-kitabnya, atau paling tidak misalkan download juga ada. Dipelajari pelan-pelan, nggak usah tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu jelas siapa yang bergerak di situ. Ketenangan itu jelas dari Allah, dan tergesa-gesa itu dari setan. Itu jelas gitu loh. Ini ada salah satu kayak yang saya anggapnya apa ya? Ini jujur, apa adanya Bloko Sutok, Kiai Muharrar. Mungkin kalian udah pernah menonton sebagian, tapi saya yakin sebagian juga belum. Ini untuk yang belum saja. Ini dia videonya. Kami yakin kalau Habib itu tidak diriya Rasul pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor 2, saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau Habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab itu, kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Imat itu banyak. Dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Imat, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya ini tuh, sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Nggak ada. Nggak ada. Makanya sekarang ini toh di apa itu diberitahukan Allah. Ini yang memberitahu Allah loh, bukan Kiai Imat loh. Asli hasil penelitian saya, kami Kiai meneliti kiai-kiai yang ada. Bukan karena anut-anutan Kiai Imat. Enggak. Asli hati nurani yang telah diilhamkan oleh Allah di semua ulama-ulama pribumi. Asli, bukan. Aku yakin beliau bukan karena terpengaruh Kiai Imat. Bukan. Dan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini itu hati nurani semua. Saya ataupun siapapun dari hati nurani. Dan rata-rata 99,9 semua yang tidak percaya bahwa apa itu Habib Nurya Rasul muhibin kelas berat. Betul. Muhibin kelas akut seperti saya. Asli itu. Sehingga seumpamanya kok nyampe terjadi apa-apa semisal, saking yakin saya seumpamanya terjadi perang, saya siap menjadi pemimpin paling depan. Loh, lelaki yang benar-benar lelaki di waktu dibutuhkan berdiri, Ustaz. Tapi di waktu dibutuhkan berdiri. Iya, betul. Tapi kalau sudah selesai selalu merendah. Kalau sudah konser merendah. Ini jiwa lelaki, nggak pernah memamerkan apa jasa-jasanya. Ini lelaki. Loh, kalau ada orang tidak pernah berjasa, kemudian mereka mengklaim dengan memalsukan makam-makam yang ada, dengan memalsukan sejarah-sejarah yang ada, bahkan memalsukan apa itu Sang Merah Putih di waktu di apa katanya itu Habib Ali Kuitang merobek. Semuanya itu nggak masuk akal semua itu. Jadi apa itu aku yakin lah, seyakin-yakinnya kiai-kiai yang ada ini tuh, yang asli itu ilham dari Allah, bukan semata-mata grudak-gruduk, bukan. Buktinya sekarang ini saya sudah apa itu keliling banyak kiai. Mau saya ini ahli keluyuran loh. Banyak kiai diam-diam, banyak kiai-kiai, bahkan kiai-kiai yang istrinya Ba'alwi mayoritas 70% tidak percaya kalau Habib itu duriai Kanjeng Nabi. Saya itu sering keluyuran ke kiai-kiai yang muhibin. Diam-diam beliau itu nggak percaya. Kalau Kiai Muharrar juga mempelajari nggak apa itu nasab Ba'alwi berdasarkan kajian DNA gitu. Sempat mempelajari belum? Saya mempelajari DNA itu kemarin saya datang ke Temboro. Ke Temboro. Alhamdulillah saya disambut bagus sama Kiai Ubed. Kiai Ubed menyambut bagus. Bahkan Gus Ubed itu mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Itu pertanda kalau apa itu pentolan Temboro setuju dengan pendapat saya dan setuju dengan pendapatnya Kiai Imat. Cuma berhubung beliau istrinya 2 Ba'alwi, beliau lebih apa itu diam. Iya, ngerem dulu lah, ngerem dulu. Diam. Tapi beliau itu toh setuju.
Tapi beliau saya komentari untuk beliau tidak mau komentar. Tapi beliau setuju dan mempersilahkan. Karena memang di Temboro ini masih masih apa itu dua kubu ya. Muhibin berat masih banyak. Walaupun saya banyak diteleponi sama kiai-kiai Temboro, kiai-kiai Temboro dan apa itu tokoh-tokoh Temboro juga banyak yang setuju dengan pendapatnya Kiai Imad gitu.